Daniel pasal 9 ayat 3 sampai dengan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikianlah, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu. Seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantara para nabi dan hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Allah Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarkanlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah
tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarkanlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu. Bapa, hari ini sungguh-sungguh firman menegur kami. Kami tahu tidak semudah itu kami bisa Tuhan melakukan untuk menjadi lebih disempurnakan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa suci 24 jam. Tetapi Engkau yang Maha Pengampun memberikan waktu kepada kami. Engkau yang Maha Pengasih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat. Kuasai kami. Karena kami seperti bunga yang layu, kemudian gugur di tengah-tengah pertempuran dunia ini. Tuhan, kuasailah kami. Inilah tubuh roh jiwa kami. Bicaralah Engkau, tegurlah kami, dan kuatkan kami, agar kami bisa menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh, menjadi orang pilihan-Mu yang lebih sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang tertera dengan menteri-Mu dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mementeraikan kami. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tangan Tuhan ikut campur tangan, dan darah-Mu mengalir di atas hidup kami. Atas kuasa darah Yesus, Tuhan mementeraikan kami. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Jadi kemuliaan Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan saudara. Sejak semalam itu saya itu bingung saudara, karena judulnya itu sangat-sangat tidak membuat saya itu nggak nyaman karena banyak hal. Ya, akhirnya dari beberapa judul itu yang terpilih adalah selubung rahasia dan pewahyuan di akhir zaman. Dan ini yang membuat saya baru ngeh dan mengerti ya mengapa Tuhan tidak izinkan saya tidur. Dan juga saya tahu bahwa saya jaga cucu saya yang panas demam saudara. Dan saya bersyukur karena ya sekarang enakan sih, sudah enakan ya. Tapi saya yakin pasti ada pemulihan dan kesembuhan. Dan ayat emasnya, kembali ke dalam firman Tuhan, ayat emasnya adalah Daniel 9 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kalau kita perhatikan saudara ayat Daniel ini, semua orang-orang pilihan Allah saudara, pasti Allah sudah menentukan saat-saat di mana kita harus berjuang saudara, membentuk iman kita masing-masing, karena kita ini tidak bisa sempurna sendiri tanpa ada gerakan dari hidup kita bersama dengan Allah. Kenapa? Karena dalam proses hidup kita ini saudara, tema hari ini atau judul hari ini selubung rahasia itu apa?
Kita perhatikan di sini bahwa Daniel itu mengarahkan mukanya kepada Tuhan Allah. Itu sudah benar. Beda mengarahkan itu berarti fokus ke Allah. Kalau kita masuk dunia fokus ke Allah. Walaupun kiri kanan bergosip, walaupun kiri kanan itu menuduh, walaupun kiri kanan itu tidak baik, walaupun kiri kanan itu menjatuhkan kita, walaupun kiri kanan itu membuat kita jadi down, tapi tapi kamu harus tetap berdoa dan memohon. Nah, sekarang kita akan uraikan satu persatu, saudara. Mengapa kok berkata selubung rahasia? Kenapa? Selubung rahasia itu sebetulnya, saudara, kita itu akan berbicara mengenai tentang kabung, kain kabung, ya. Zaman dahulu, saudara, di mana Daniel ini sangat bersedih hati karena dia tahu bahwa bangsa Israel sudah murtad kepada Allah, karena dia merasa bahwa tidak adil Allah itu. Enak di Mesir, di sini tuh sorok kerjai, itu saudaranya. Dulu itu tidak ada apa-apa, nah dia kembali ke memori lama. Dulu walaupun Mesir itu kayak gitu, tapi tidak ada kekurangan suatu apapun. Mesir mengenai tentang dunia, bicara tentang dunia, kekayaan semesta alam, kekayaan yang kita terima. Tetapi setelah kita mengiring Tuhan, itu kasarannya gitu tuh saudara ya. Setelah kita mengiring Tuhan, dunia kaget, mengapa bangsa Israel kok murtad sama Tuhan Allah? Karena dia merasa tidak puas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Israel. Dia pikir kalau dia sudah keluar dari bangsa Mesir, semuanya baik-baik, tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya kita masih bertempur. Dan kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah itu kita harus belajar untuk mengenakan kain kabung. Kain kabung itu adalah tanda kerendahan hati. Selubung rahasia itu adalah kalau kamu tidak mau memakai kain kabung, ya saudara, bukan kematian, tapi kamu tidak akan bisa belajar rendah hati. Apalagi kalau kamu merasa bahwa aku sih bener, kamu lo punya salah mbak aku yang benar, kamu lo salah. Kadang gitu sih. Kalau kita sudah punya poin itu, kita tidak bisa rendah hati, saudara. Kita seakan-akan angkuh dan sombong. Kenapa? Karena yang merasa benar. Nah, ini yang berbahaya, orang yang seperti itu. Makanya dalam dunia ini harus kita saling memaafkan, saudara. Karena di dalam 24 jam kita tidak bisa hidup sempurna. Dalam perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus tahu selubung rahasia itu, harus kita tahu bahwa kita harus punya dan belajar untuk rendah hati. Kain kabung itu artinya adalah rendah hati, pertobatan, penyesalan, pengampunan. Jadi tidak ada di dalam dunia ini yang mengadili si A dan si B. Bahkan Tuhan mengatakan kalau perlu kamu nasihati. Kalau kamu tidak dinasihati, tidak mau 1 kali, 2 kali, ya udah. Intinya gitu ya. Lepas serana sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa aku yang benar, kamu yang salah. Kamu loh jelas salah gitu. Dan memang kalau kita menilai dengan logika, kita itu salah. Karena kita tidak bisa sempurna. Kita pasti punya kesalahan. Betul nggak? Dengan kesalahan itulah kita harus tahu bahwa ini adalah waktunya kita mengambil bagian untuk merendahkan hati. Ambillah bagian kain kabung itu dan abu. Abu itu menandakan ada apa, saudara? Persembahan hidupmu, tubuhmu, rohmu, jiwamu. Ya. Sembah, serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan hak kita untuk menghakimi si A dan si B. Bangun, saudara. Sekalipun orang itu salah, sekalipun orang itu paling bencek nangis, tapi ingat, hamu itu, dan dia mengajarkan kita, arahkan mukamu di hadapan Allah, fokus kepada Allah, jangan memandang keadaan, bermohonlah. Bermohon itu bukan Tuhan aku kasih orang berkat, itu bukan. Bermohon itu adalah ampuni aku Tuhan, ajari aku mohon ajari aku untuk melekat kepadamu.
Itu intinya kayak gitu. Jadi kita membuka hati supaya permohonan doa kita ini melekat pada Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, kita akan ya tadi menimbang-nimbang, akhirnya kita jauh dari hadapan Allah. Bahkan di sini katakan tidak cukup kamu memohon, tetapi kamu sambil berpuasa. Orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, tidak, tetapi menahan semua kedagingan kita, semua amarah kita, semua kebencian kita. Kita tahu bahwa rasa hidup kita ini tidak puas, tidak bisa puas, saudara. Kenapa? Karena manusia itu maunya aku mau, tidak kekurangan apa-apa, itu normal, ya. Aku mau semuanya beres, itu normal. Aku mau sebelum tidak ada, aku selesaikan, itu normal, saudara. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, puasa ya. Puasa itu bukan tak poso benini, tidak. Puasa itu menahan. Segala sesuatu itu nahan, tunggu, nahan, perhatikan. Suara Tuhan itu apa dalam hidup ini? Paham, saudara? Jadi saudara tidak bisa bilang, aku tuh tidak enak ya, aku tuh gak bisa ya, aku ini gak mampu, ya memang itu saya. Tapi ketika saya bilang gak mampu, Tuhan bilang, aku justru memakai kamu. Maka itu, kenakan kain gabung dan abu. Belajar untuk membuka hatimu, menyerahkan hidupmu. Kenapa? Karena ini adalah pewahyuan itu datang, saudara, saat kamu menyerahkan diri pada Tuhan. Jadi bukan pada hamba Tuhannya. Paham? Jadi pewahyuan di akhir zaman itu akan menyentuh setiap hati manusia. Dan itu akan menyatu dalam satu persatuan bersama dengan Tuhan Allah kita. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan peringatan kepada kita. Jadi kalau kita punya Tuhan itu, saudara, kita harus bersekutu, bukan saling menyalahkan. Ada satu kisah tentang Bapak Yakub ketika dia punya anak, ya saudara. Anaknya kan banyak, 12. Yusuf itu selalu diiri dan dia dijual ke orang lain, dibilang mati. Saat itulah Yakub langsung pakai kain kabung, menandakan bahwa dia membuka hatinya pada Allah. Apa maumu Allah? Dia tidak menuntut Allah. Dia tidak bilang, kok bisa enggak? Dia tidak bilang. Dia hanya bilang, aku menghadap engkau seperti Daniel. Aku berdoa, aku memohon, ampuni aku kalau aku punya salah. Sekarang anakku Yusuf sudah mati. Dia bayangannya gitu. Padahal kan tidak mati. Jadi kain kabung itu menandakan kerendahan hatimu untuk mengakui apa yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Yakub ini sudah mengakui, kain kabung itu menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia serahkan kehidupan anak-anaknya. Dia tidak menghakiminya. Jadi kain kabung itu adalah subung rahasia, di mana kita harus pegang itu, tanda bahwa kita masuk di dalam hati, bersekutu, bertobat, dan pengakuan yang lebih sungguh-sungguh. Tanda kesungguhan peringatan itu adalah akhir zaman, di mana penghakiman hampir tiba, pintu pertobatan akan tutup. Kita harus menuju ke sana, rendah hati. Amin. Yunus sebagai hamba Tuhan, dia tidak ada urusan di kota Niniwe, tapi begitu ada pertobatan, penduduk memakai kain kabung semua, menandakan bahwa dia merendahkan hati, minta ampun sama Tuhan. Intinya gitu. Jadi kalau kita itu punya kesalahan, tidak bisa sempurna 24 jam, marilah kita belajar seperti Daniel, ya, memakai kain kabung saat berdoa syafaat pada Tuhan, buat hidup kita, buat dunia ini, buat bangsa dan negara ini. Intinya seperti itu, saudara. Jadi jangan keegoan kita yang maju lebih dulu, nanti itu akan ditambah sendiri sama Tuhan. Jadi kehendak Tuhanlah tanda penggenapan itu akan terjadi. Mengapa? Karena semakin mendesak, pintu pertobatan itu akan tertutup.
selama-lamanya. Mari kita belajari ketika kuasa Tuhan itu ada, biar nanti roh antikris tiba menindas umat Allah, kita tetap setia. Kita harus menggunakan kain kabung, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 25 itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu menandakan pergumulan yang dahsyat yang kamu tidak akan tahan uji. Jadi sebelum terjadi itu, misi konflik akhir zaman ini harus kita satukan. Kita bicara mengenai seluruh, bukan kita aja seluruh keluarga, tapi bangsa, suku, dan juga bahasa. Kita harus bersatu, bukan karena satu agama. Intinya gitu, saudara. Jadi kalau Allah itu memberikan suatu peringatan sebelum penghakiman tiba, berarti suara yang terakhir itu adalah hidup kita. Maukah kamu? Hanya 2 pilihan, saudara. Kamu menjadi orang yang mendengarkan, ya, utusan untuk kamu dibicarakan atau bicara. Allah bicara mengenai tentang pertobatan, atau kamu mau sebagai orang pemberontak, siap untuk menjadi utusannya, atau kamu menjadi orang pemberontak. Walaupun kamu bukan seorang hamba Tuhan, tapi kamu adalah terang Kristus. Paham? Tapi terang Kristus sik misuan gitu, terang Kristus sik dunia malam, terang Kristus sik minum-minum, terang Kristus sik omongane ngalor ngidunge tan ngulon, terang Kristus omongane rusuh-rusuh, kotor-kotor. Manusia tidak ada yang sempurna. Kamu tidak perlu menghakiminya. Kamu hanya melipat tangan. Arahkan mukamu kepada Tuhan alam dan berdoa. Bermohon kepadanya agar semuanya menjadi damai, sejahtera, dan ada pertobatan. Homogeneum, ketika kamu betul-betul berpuasa dan kamu memakai kain kabung setabu, ada pemulihan di dalam hidupmu dan keluargamu. Amin. Jadi mari kita imani, saudara, bahwa perjalanan hidup kita tidak hanya sampai di sini, tapi Tuhan ingin supaya dengan misi Allah ini, ya sudah, peristiwa akhir zaman ini lambang gereja Tuhan, di mana orang pilihan Allah itu akan disudir, maksudnya dipilih, saudara. Kalau kamu ikut aku, selamanya kamu ikut aku. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan kecewa dengan aku, dan kamu perlahan-lahan meninggalkan aku. Nah itu, saudara. Jadi kita ingat bahwa suara seruan itu menyatukan, menyuarakan bahwa misi Allah ini bukan sekedar kuasa manusia, bukan sekedar omongannya hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan tok, tetapi otoritas ilahi dari surga akan turun mengesahkan kamu bahwa hukum Allah itu adil dan bijaksana. Paham? Jadi saudara tidak perlu menghakimi si A si B. Menentang dunia, benar. Semakin berontak terjadilah kemurtatan di mana-mana karena kita tidak puas. Nah ini, saudara. Makanya hati-hati, kemurtatan itu akan terjadi di mana-mana karena situasi sudah ditunggangi kuasa kegelapan. Ya, kuasa yang kegelapan itu tidak bisa memadamkan dunia yang modern ini. Yang bisa memadamkan adalah kuasa Allah, memberikan hikmat pada orang pilihan Allah supaya ada roh damai sejahtera. Kenapa? Karena utusan orang yang dipilih oleh Allah memiliki juru bicara. Dia akan berkuasa atas perkataannya. Semua orang kalau dipakai mau. Sukacita enggak kita dipakai oleh Allah? Sukacita. Yeremia pun menangis karena murtadnya Yerusalem, dia menangis. Kenapa dia tidak nangis di keluarganya? Karena dia percaya bahwa itu adalah panggilan tersendiri. Aku berdoa untuk orang lain. Hamba jesikenam, huma, katanya penggenapan Yohanes itu berseru-seru di padang gurun. Demikian juga hidupmu akan berseru-seru
dengan hasil buah karyamu di pekerjaan, di keluarga, di pergaulan. Amin. Tuh, soro Bu, di pergaulan itu. Kenapa? Waduh, kakiku ini maunya nggak mau pergi, tapi hati ini nggak mau pergi, pikiran juga nggak mau pergi, tapi panggilan itu dipanggil terus. Jadi kayak ketut gitu Bu. Nah, itu namanya terbuai. Kalau sudah terbuai, kita tidak boleh menjadi bunglon. Tahu ya bunglon? Jadi di sini terang, di sana jadi gelap, abu-abu. Nanti di sini pelepasan lagi, besok lagi di sebelah sana lagi jadi kuning. Nanti di sini pelepasan lagi, Senin kembali ke sebelah sana, keliling. Jadi di sini jadi warna biru kebiruan, ya matanya sampai merah-merah karena tidak pas ya. Akhirnya pelepasan lagi hari Rebo, itu Senin toh, Rebo balik lagi ke sebelah belakang. Nah, itu namanya apa, saudara? Buat apa? Hamobil. Kamu itu sudah tak tebus dengan kuasaku. Berubah. Kamu loh kalau berubah, tidak nututi untuk masuk ke sana. Karena kan kita masih banyak dosa dan kesalahan. Betul nggak? Gak nututi, saudara. Mama kita ini hidup suci ya. Gak nututi kita untuk masuk. Bener nggak kita bisa masuk surga? Yang terpenting adalah setia dulu gitu. Nanti Tuhan akan tunjukkan karya Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Kita sadar, saudara, bahwa hidup kita ini adalah selalu banyak perkara, saudara, seperti di penduduk kota Yerusalem ini, saudara. Orang Israel ya, keluar PDW, buang-buang waktu ini mereka untuk murtad sama Tuhan. Gak mau berdoa tapi tanya-tanya orang, gak mau berdoa tapi seneng di suatu tempat untuk supaya tahu aku ini nasibku ya apa. Gak boleh, saudara. Itu namanya berhala. Tahu, saudara, hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan itu harus kenceng. Ya, kamu cinta Tuhan ya serahkan semua pada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Ada satu kesaksian, saudara, sebelum saya sudahi, saudara ya. Saya ini kan waktu itu adalah bukan kepala kaum muda. Saya adalah, bukan wakil juga, pengurus bagian kalau ada terima tamu yang baru saya nyatet. Ya. Satu hari saya didatangi oleh orang yang baru datang di situ dan dia bilang, ini Titik ya? Oh ya. Dari atas sampai bawah dia lihat di saya. Tolong catat namaku. Ya, tak catat nama ya. Si A. Rumahnya di mana? Pindah-pindah katanya. Oh ya udah. Nomor teleponnya yuk pindah-pindah. Oh ya udah. Dalam hati saya, iki apa ya? Gak mau dicatat ya gak apa-apa. Terus saya gini. Kalau bisa ada nomor bisa dihubungi. Nanti kalau kita berdoa kita bisa mengundangnya. Tidak perlu. Nanti saya tak tanya dewek sama kamu. Jakarta dewek itu, saudara. Bangsa Israel juga gitu. Keluar dewek. So. Nah, kenapa? Karena di dalam kronologi hidup saya ada sedikit kekacauan, dia tahu. Apa? Karena orang tua saya kan, saudara, pertengkaran terjadi, dia mendengar. Jadi pada intinya gini, saudara, kita tidak perlu menghakimi orang. Paham? Walaupun itu terjerumus jatuh kayak apa, tapi dia sudah jadi orang pilihan Allah. Dia mau belajar, itu udah bagus. Betul nggak? Tapi karena kronologi saya kurang pas dengan orang tua, bukan saya loh. Akhirnya dia menghina, seenak-enaknya dewek. Kamu kok bisa ya jadi pengurus di tempat ini? Gitu. Orang ini ya datang-datang ngamuk-ngamuk, marah-marah ke dewek. Saya diem sabar dalam susah sukarmu, gitu. Sabar, Tuhan Yesus sertamu. Sabar, apalagi? Setelah itu apa? Sabar pokoknya. Mengengeh tak. Tapi enggak, awas kamu. Enggak, saya enggak mau berdua muka.
Ya wis, mari bar pulang nangis gitu tapi di kamar, bukan di depan orang atau teman saya, malah jadi gosip saudara. Dan 2 hari kemudian saya itu pulang agak malam karena kita ada rapat apa ya, mungkin Natal ya, enggak ada, pokoknya ada acara di gereja. Dicegat saudara, naik sepeda motor, itu tengah malam saudara. Saya tuh bingung, tak pikir itu orang sebelah, ternyata Tintin tuh ngetin saya. Loh, lah mbok dateng turono sepeda motornya taruhen, aku mau ngomongan gitu ndak. Tintin. Jadi kan heboh saudara. Semua orang ngeliatin, loh, iki sapa sing digoleki. Kan bingung toh. Akhirnya dia teriak, kamu. Ya kamu ki kuwabe ngeliatin kamu kok siapa? Banyak orang di situ dan saya juga enggak lihat mukanya. Jelala lampu depan gereja tuh mati. Akhirnya kamu loh, titik loh. Nah, baru saya tahu, teman-teman saya jadi marah, kamu tuh ya gitu, gak ngerti, gak kenal tak suaranya. Lah kok aku lihat kenal, iki loh baru kenal gitu. Saya cepet ini sana. Waduh, malah ini orang cerewet dalam hati saya. Ditegur Tuhan. Hambaku, aduh Tuhan ojo bilang hambaku, ini biasa majelis, saya bilang gitu. Masihkah kamu marah? Enggak marah. Ya sudah, gitu. Tuhan enggak pernah marah-marah, cuma negur gitu. Di hati itu enggak enak. Ya. Kamu tuh ya dipanggil marah, abis ikut aku. Dapat ini jam lagi ini kamu mau kemana? Tak gitu enggak tahu. Karena saya itu di rumah ditunggu adik saya. Kamu sebentar. Soalnya kayak ngomong abis itu kesuwen timbang kebanyakan mulut nyengklak gablek. Cuek terus. Lah isa saya mau jatuh sudah. Rambut saya kan panjang dulu masuk di muka but. Wis pusing wis saya. Datang cit gitu tuh wis kayak kleang gitu. Gini mana enggak tahu. Dan ternyata di rumahnya dia. Besar rumahnya. Ini rumahku. Ya, dalam hati saya gak mungkin gitu. Ya saya biasa aja. Ngapain malam-malam di rumah? Tak bilangi kamu. Ya. Di rumahku tuh loh. Apa ada setan nih. Terus aku bukan pakar setan nih. Tanya sama Om Petrus gitu, itu kan pendeta saya. Gak, kamu sempat tanggung jawab. Aku salah apa? Nah, jadi orang kalau semuanya ngerti dan dia lebih wah, dan saya kan karena ada kesalahan orang tua, jadi ngocrop gitu. Waduh, langit bumi juga itu perintah. Terus saya diam ya. Masuk. Ya. Gelap lorong itu, wow, gitu Randy, dalam hati Tuhan, dalam nama Tuhan. Saya bukan takut setan, takut dia apa-apa nombor dia kan gitu. Saya kan tidak kenal. Dalam nama Tuhan, kenapa aku ini tadi kenapa gitu terus. Tapi Tuhan bilang jangan takut, aku beserta. Nah itu saudara. Kalau kita belajar seperti Daniel, mengarahkan muka kita pada Tuhan dan berdoa dan memohon, saudara. Tuhan tak serano Tuhan, memohon itu. Sambil berpuasa, memang waktu itu saya berpuasa. Kuasa Tuhan itu besar, saudara. Sampai di pintu yang besar, lebar gini, pintunya gak ada, jadi lebar bukaan gini. Gelap, remeng-remeng, merah, kuning, hijau, ke lampu diskotik loh. Nah, kuning, hijau ngeluh saya kuning. Ini kamarmu ya ampun ya, sopo gak seneng saya tanya lo merah, kuning, hijau kok gini, gitu. Mbok punya kamu tuh perempuan, gitu. Belum menikah lagi kok seneng mbok redup-redup, itu pikiran saya. Saya kan nggak suka redup-redup, tapi saya nggak boleh menindas ya. Terus ayo kita berdoa karena ini sudah malam. Ayo doa usirin setan nih. Itu jadi saya sadar yalah, saya harus pakai kain kabung, harus merendahkan hati. Lek ndak tak amuk deh. Benar, tak amuk-amuk dan tak kutuk-kutuk, benar enggak? Tubuh roh jiwa saya menjadi persembahan abu buat Tuhan. Ya wis, doa menyembah. Saya tenang, dia cuma gemetar. Tiba-tiba tangannya yang kan dia itu kan gemuk tinggi besar, langsung tangan saya wah, kita saudara minta ampun. Oh,
Bukannya saya bilang apa, Tuhan Yesus, karena saya kaget. Segitu pegang saya rapat-rapat, ojo sampai diperkes, tanganku kena pisau kemarin Tuhan, jangan sampai diperkes. Itu pikiran saya, karena kan ini saya kena pisau. Jadi semakin itu Tuhan, tolong saya memohon padamu, buka jalan Tuhan, berikan. Dipenggang, puji Tuhan. Dek. Nah ini karena jadi kayak orang lembek. Aku takut ada aura yang tidak baik. Teriak gitu sudah. Apa nih kayak jendul sudah. Iki setan nih bukan pedih, setan saya pedih mulut itu. Wah gitu. Ini malam. Doa itu aja teriak-teriak. Gak perlu, doa itu di dalam hati. Ya. Tapi kamu kelihatan apa? Jadi dia itu mengikuti aura. Kayak orang nari, terus kan disebutin aja. Ini mabuk orang. Saya bilang, wah mabuk benar orang. Minum bapaknya tadi. Itu betul. Tuhan bilang, tak boleh bilang gitu. Oh ya, ampuni Tuhan. Ya, saya bersalah. Sudah duduk. Ini ada lampu terang. Ada. Terus gemeteran saya. Buka lampunya. Iya, bantu ya aku. Jadi baju saya itu ditarik, diikuti ya, terus dijedet. Saya balik lagi ke tempat sini. Saya tidak mau jauh-jauh, saya harus di pintu depan. Tidak ada apa-apa, jadi gerak lari itu sudah maksud saya. Dan waduh, ceruat, patung, saudara, gundul, teranjang. Sing cetoke rambutnya panjang, mengenge. Serem. Saya bilang, patung-patung kamu dari mana? Ini mahal harganya, ini mahal dari Italia depan. Kamu suka beli patung? No? Iya. Yes, semua buang. Hah? Mahal ini ya? Kamu jangan main. Kayak mulut. Saya gini, kalau kamu tidak mau ya sudah, aku tak pulang. Ya udah. Kita doain. Saat kita tumpang tangan saudara, aura yang tidak baik itu masuk saudara di tempat saya. Begitu masuk, kamu basah sesak. Saya bilang, saya mengarahkan mukaku kepadamu Tuhan Allah. Engkau yang bertindak atas hidup saya. Dan saya di sini bukan karena kemauan saya, tapi Tuhan pasti ngirim saya di sini. Itu iman saya. Saya belajar untuk berdoa dan memohon agar Tuhan ikut campur tangan. Bukan usir Tuhan, setan diusir. Itu salah doa ya saudara. Ya, jadi pada waktu sudah mengalami banyak masalah, sudah bukan ini benar urusan, bukan. Ajari saya untuk memohon dan mengucapkan syukur pada Tuhan. Itu yang benar. Bukan saya yang benar, saya belajar. Begitu sudah masuk, keluar seluk gitu, sudah patungnya jatuh, wah, pecah, prang, pecah, sudah, terus tumpang tangan lagi dalam nama Tuhan, hancurkan penguasa roh kemiskinan, buang semua, buang. Ada roh kemiskinan, terbang seperti burung, wah, gitu, mau nerkem saya, tapi saya bilang Tuhan, Engkau berkuasa, saya tidak teriak-teriak, dalam hati Tuhan Engkau berkuasa. Saya hanya menghadap Engkau, memuliakan Engkau, saya memohon kepadamu, saya mengucapkan syukur. Seperti doa Daniel, saya bisa berpuasa, saya serang, saya pakai kain kabung, saya pakai abu dubur jiwa saya milik. Langsung saudara, wah, kayak meledak, rambutnya itu sing kerinting itu hancur semua. Pecah, gelundang, gelundungnya ditutup, pecah. Ternyata patungnya semua itu pecah semua. Akhirnya aku tak pulang. Bukan, aku tak pulang. Udah ya, pulang ya, udah malam. Ini setan, ini sih ada. Apa? Sing banter ya omong. Kenapa? Takut didengar sama setan. Kalau bisa bisik-bisik di dalam hati, setan tahu, betul nggak? Kita salah kaprah. Ya. Jadi itulah kadang kita tidak ngerti kebenaran, tapi kita sok akhirnya salah. Akhirnya dibisik-bisik. Ada apa? Setan tidak ada, saudara. Ini jadi patano semua. Percaya enggak?
Dah, ya, apa kok pedot-pedot, gitu. Karena aku takut, gitu, teriak gitu sudah. Nah kan saya jadi jendul lagi. Kamu dulu dek ngomong beraturan, jangan kayak gini, itu tidak sopan. Paham? Iya, ya, yang baik, ya, buat jantungan, pedot ya apa jantungnya? Ya. Dah, ayo pulang, aku pulang antar no. Ya, saya sendirian tidak berani sudah malam aja, antar no. Wabut puas. Semua warat, marit semua rambut itu datang ke pilengan saya dah masuk di rumah kapok sekali ini toh. Tapi Tuhan tegur, apa mbakku sekali tidak mau melayani lagi. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Gitu saudara. Jadi dalam hidup di dunia ini banyak hal yang membuat kita kecewa, betul enggak? Seperti itu gini, sih tetap salah. Seperti gini tetap salah. Akhirnya apa? Mengalir harusnya. Kalau saya tidak mengalir, pasti saya sudah tukaran di orang itu. Dan setannya tidak bisa keluar semua. Begitu keluar, saudara, semua keluar, kita pengurapan. Tahu, saudara, mukanya sudah berubah. Jadi lebih cantik, lebih indah, lebih anggun, dan omongannya pelan, jangan buat, aku mau makan kue putih Solo, saudara. Tapi berubah. Ya, mau tak antar? Nggak, beda. Tak antar? Beda atau saudara? Mau tak antar? Enggak, aku sudah pakai sepeda. Kenapa sih kamu kok enggak mau? Dulu enggak, ayo kamu harus mau. Sekarang enggak, kenapa sih? Loh karena jalanmu sebelah sana, aku sebelah sini. Enggak mungkin. Enggak apa-apa, toh gini-gini sudah lain kali ya. Nah, gitu. Kita enggak mau mengecewakan orang. Paham? Jadi inilah rencana Tuhan dalam hidup kita selama kita menjadi anak Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita punya, dengarkan, kain kabung dan serta abu, itu sama saja kita masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi kalau kita itu punya kain kabung dan serta abu, berarti kita itu masuk di dalam ruang yang kudus, yang disucikan dengan darah Yesus. Amin. Siap? Belum tentu, Bu. Lihat-lihat. Berkatnya akeh apa enggak? Loh, sudah ikut Tuhan cari berkat? Halo? Bukan. Kita cari Tuhan, cari keselamatan. Keselamatan didapat pasti berkat ada. Betul enggak? Karena Tuhan sudah berkata, ketika kamu menjadi milikku, aku menjadi milikmu, aku akan memenuhi kamu segala keperluanmu. Baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Contohnya kayak apa, setan gitu. Enggak. Yang enggak kelihatan itu ke depan. Kita enggak tahu masa depan kita. Tapi Tuhan sudah membuka perlahan-lahan kuasa Tuhan bekerja. Amin. Itu yang harus kita tahu. Amin. Tuhan pasti membuka jalan, saudara ya. Ada satu lagi kesaksian saya lupa. Sebelum saya lupa, ini sih anget. Saya itu kan ada di luar negeri, ya. Saya juga bisa berbahasa binatang kan, karena Tuhan yang berikan talenta itu. Saya duduk, ya persis di tempat duduk itu. Hei, binatangnya teriak-teriak, hambaku apa kabar? Loh, kok ada burung, ada itu kan dulu sudah pernah ya, saya saksikan bahwa saya menolong rusa yang sedang melahirkan. Ya. Ternyata rusa itu sudah pindah, saudara. Pindah di perbatasan hutan itu. Dan dia punya anak 3 besar-besar, saudara. Suatu saat kita akan ketemu di Indonesia. Dan bilang gitu, saudara. Saya bilang, puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan punya kuasa. Kalau saya tidak punya kain kabung dan setak abu, mungkin saya juga tidak sudi, saudara, nolong kayak gitu. Buat apa? Untungnya apa? Betul nggak? Tapi dengan kejadian itu saya tahu bahwa ternyata Tuhan itu tidak pilih kasih. Binatang pun Tuhan beri solusinya. Apalagi kita ciptaan yang sempurna. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Amin.
Dia pasti memberikan jalan yang terbaik. Kenapa? Karena pewahyuan di akhir zaman itu ada dan tergantung pada Anda semua. Kalau kamu tidak siap, pewahyuan tidak akan bisa masuk. Tahu pewahyuan bukan kayak ngeramah, nanti ini dunia ini gini, bukan, itu dunia roh, saudara. Tapi kalau pewahyuan itu hamudin, kamu punya hikmatnya Tuhan. Kamu beli apa-apa, kamu ketemu siapa-siapa, itu hikmatnya bekerja. Oh jangan sama ini, oh ini gini, ini ditahu sama Tuhan. Itu artinya pewahyuan di akhir zaman. Amin. Jadi ini untuk pribadi ya pewahyuannya, bukan untuk umum ya saudara. Marilah kita minta pada Tuhan, Daniel 9 ayat 3 bagian kita untuk selama-lamanya. Coret ini bisa masuk di HP, perlu supaya ini dibaca terus ya. Amin. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Lihatlah tangan-tangan kami terangkat, angkat tangan-Mu lebih tinggi, saudara, lebih dari atas kepala-Mu. Inilah tubuh roh jiwa kami Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, masuk dalam ruang kudus-Mu. Aku ingin mencintai dan mengasihi Engkau saja, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidup-Mu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkati. Dengan kuasa darah Yesus, maka Engkau mementeraikan kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan sudah menterai kami dengan pintu berkat.